Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Kholifa, NIM 195050140. Saya dari kelompok 10 akan memaparkan tentang siklus produksi. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian siklus produksi. Siklus produksi atau production cycle adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus berhubungan dengan pembuatan produk. Peran SIA dalam siklus produksi. Yang pertama, bauran produk. Produk apa yang ingin diproduksi? Yang kedua, penetapan harga produk, berapa HPP produk selesai dibuat. Yang ketiga adalah alokasi dan perencanaan sumber. Apakah kita akan membeli produk lalu dijual atau membuat atau memproduksi sendiri lalu dijual. Yang terakhir, manajemen biaya. Merencanakan atau mengelola biaya, mengalokasikan biaya-biaya yang timbul. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Kholifa, NIM 19505010023, akan menyampaikan materi yang kedua, yaitu tentang hubungan sistem informasi akuntansi dalam siklus produksi. Sistem informasi akuntansi pada siklus ini harus mampu mencatat penggunaan bahan baku dan tenaga kerja langsung serta mencatat alokasi biaya overhead pabrik atau BOP ke unit yang diproduksi. Terdapat beberapa transaksi utama dalam siklus ini, yaitu yang pertama, aliran biaya bahan baku ke dalam produksi. Yang kedua, aliran biaya tenaga kerja langsung ke dalam produksi. Yang ketiga, alokasi BOP ke produksi. Yang keempat, ada aliran harga pokok produksi ke persediaan barang dagangan. Sistem informasi akuntansi dalam siklus produksi harus dapat menghasilkan laporan seperti Bill of Material atau BOM dan laporan biaya per order. Prosedur siklus produksi. Terdapat prosedur dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi siklus produksi di suatu perusahaan tertentu, yaitu surat pesanan produksi. Merupakan surat perintah yang dikeluarkan oleh Departemen Produksi yang ditujukan kepada bagian-bagian yang terkait dengan proses pengolahan produk untuk memproduksi sejumlah produk dengan spesifikasi, cara produksi, fasilitas produksi, dan jangka waktu seperti yang tercantum dalam surat pesanan produksi tersebut. Yang kedua, daftar kebutuhan bahan merupakan daftar jenis dan kuantitas bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi produk seperti yang tercantum dalam surat pesanan produksi. Selanjutnya, daftar kegiatan produksi merupakan daftar urutan jenis kegiatan dan fasilitas mesin yang diperlukan untuk memproduksi produk seperti yang tercantum dalam surat produksi. Selanjutnya, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang digunakan oleh fungsi produksi untuk meminta bahan baku dan bahan penolong untuk memproduksi produk yang tercantum dalam surat pesanan produksi. Dokumen ini juga berfungsi sebagai bukti pengeluaran barang dari gudang. Selanjutnya, bukti pengembalian barang gudang digunakan untuk mengembalikan bahan baku dan bahan penolong ke fungsi gudang. Hal ini itu dikarenakan adanya sisa bahan baku dan bahan penolong yang tidak dipakai dalam proses produksi. Kartu jam kerja. Kartu ini itu mencatat jam kerja tenaga kerja langsung yang dikonsumsi untuk memproduksi produk yang tercantum dalam surat pesanan produksi. Selanjutnya, laporan produk selesai berfungsi untuk memberitahukan selesainya produksi pesanan tersebut kepada fungsi perencanaan dan fungsi pengawasan produksi, fungsi gudang, fungsi penjualan, dan fungsi akuntansi persediaan dan fungsi akuntansi biaya. Selanjutnya, bukti memorial atau journal voucher. Dokumen ini itu digunakan sebagai dasar pencatatan depresiasi aktiva tetap berwujud, amortisasi sewa dan aktiva tidak berwujud, dan pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk berdasarkan tarif yang ditentukan di muka.
Selanjutnya, bukti kas atau bank keluar. Digunakan untuk mencatat biaya-biaya yang dibayar lewat kas atau bank. Selanjutnya, catatan-catatan akuntansi yang digunakan dalam siklus produksi menurut Mulyadi 2001 yaitu yang pertama adalah jurnal pemakaian bahan baku. Merupakan jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat harga pokok bahan baku yang digunakan dalam produksi. Yang kedua, jurnal umum. Di jurnal ini itu mencatat tentang transaksi pembayaran gaji dan upah, depresiasi aktiva tetap, amortisasi aktiva tidak berwujud, dan terpakainya persekat biaya. Yang ketiga, registrasi bukti kas keluar. Registrasi bukti kas keluar itu mencatat biaya overhead pabrik, biaya administrasi dan umum, serta biaya pemasaran yang berupa pengeluaran kas. Selanjutnya, kartu harga pokok produk. Merupakan buku pembantu yang merinci biaya produksi seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu. Kartu harga pokok produk ini merupakan rincian rekening kontrol barang dalam proses buku besar. Yang kelima, kartu biaya. Merupakan buku pembantu yang merinci biaya overhead pabrik, administrasi dan umum, serta biaya pemasaran. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Itarif Namia Alfiana NIM 195051124 sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang tujuan, ancaman, dan prosedur pengendalian dan aktivitas-aktivitas produksi. Langsung saja, untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan tersebut terpenuhi, yang pertama, semua produksi dan perolehan aktiva tetap diotorisasi dengan baik. Dan yang kedua, persediaan barang dalam proses dan aktiva tetap dijaga keamanannya. Dan yang ketiga, semua transaksi siklus produksi yang valid dan sah akan dicatat. Yang keempat, semua transaksi siklus produksi dicatat dengan akurat. Dan yang kelima, catatan yang akurat dipelihara dan dilindungi dari kehilangan. Dan yang terakhir, aktivitas siklus produksi dilakukan secara efisien dan efektif. Adapun ancaman-ancamannya ada 5. Yang pertama, transaksi yang tidak diotorisasi. Dan yang kedua, pencurian atau pengerusakan persediaan dan aktiva tetap. Dan yang ketiga, kesalahan pencatatan dan posting. Yang keempat, kehilangan data. Dan yang kelima, kesalahan tidak efisien dan pengendalian kualitas. Dan prosedur pengendalian adalah meliputi ramalan penjualan dan catatan persediaan yang akurat, otorisasi produksi, larangan akses ke program perencanaan produksi dan ke dokumen, pesanan produksi yang kosong, tinjauan dan persetujuan biaya aktiva modal, dokumentasi internal perpindahan persediaan, pemisahan tugas yang memindai, otomatisasi data sumber, pengendalian edit entry data online, cadangan dan prosedur pemulihan bencana, laporan kinerja reguler, dan yang terakhir biaya ukuran pengendalian kualitas. Dan aktivitas-aktivitas dalam siklus produksi terdiri dari 4 dasar dalam siklus produksi. Yang pertama, perancangan produksi. Tujuan aktivitas ini adalah untuk merancang sebuah produk yang memenuhi permintaan dalam hal kualitas, ketahanan, dan fungsi, dan secara simultan meminimalkan biaya produksi. Aktivitas perancangan produksi menciptakan 2 dokumen utama. Yang pertama, daftar bahan baku, dan yang kedua, daftar operasi. Yang kedua, perencanaan dan penjadwalan produksi. Tujuan dari langkah ini adalah mengembangkan rencana produksi yang cukup efisien untuk memenuhi pesanan yang ada dan mengantisipasi permintaan jangka pendek tanpa menimbulkan kelebihan persediaan barang. Jadi, metode perencanaan produksi dibagi menjadi 2. Yang pertama, perencanaan sumber daya produksi atau MRP2 adalah kelanjutan dari perencanaan sumber daya bahan baku yang mencari keseimbangan antara kapasitas produksi yang ada dan kebutuhan bahan baku untuk memenuhi perkiraan permintaan penjualan.
Dan yang kedua, sistem produksi just in time atau JIT. Tujuan produksi JIT adalah meminimalkan atau meniadakan persediaan bahan baku barang dalam proses dan barang jadi. Dan yang ketiga, operasi produksi. Cara aktivitas ini dicapai sangat berbeda di berbagai perusahaan komputer integrated manufaktur atau CIM adalah penggunaan berbagai bentuk TI dalam proses produksi seperti robot dan mesin yang dikendalikan oleh komputer. Untuk mengurangi biaya produksi, setiap perusahaan membutuhkan data mengenai 4 segi berikut ini dalam operasi produksinya. Yang pertama, bahan baku yang digunakan. Yang kedua, jam tenaga kerja yang digunakan. Dan yang ketiga, operasi mesin yang dilakukan. Yang keempat, serta biaya overhead produksi lainnya yang terjadi. Dan yang terakhir, akuntansi biaya. 3 tujuan dasar dari sistem akuntansi biaya. Yang pertama, untuk memberikan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja dari operasi produksi. Dan yang kedua, memberikan data biaya yang akurat mengenai produk untuk digunakan dalam menetapkan harga dan keputusan bauran produk. Dan yang ketiga, mengumpulkan dan memproses informasi yang digunakan untuk menghitung persediaan serta nilai harga pokok penjualan yang muncul di laporan keuangan perusahaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.